يقولوا قولا سديدا. Quran surah An-Nisa ayat 9. Saya nggak berani nanti qori, dia juara jadi Turki. Saya cuma juara provinsi Sumatera Utara. Gini-gini pernah juara provinsi, Pak. Pernah juara provinsi. Makanya saya ketawain ketika ada final MTQ di Provinsi Banten. Di Provinsi Banten tuh final MTQ-nya 3 masuk final tuh orang Sumatera Utara, tapi tidak mewakili Sumatera Utara. Ada Fakhruddin Sarumpait almarhum, juara di Iran. Ada yang namanya Yasser Arafat, sekarang kembali ke Tangerang. Ada yang namanya juara MTQ sebelum di Turki, Hasibuan, Darwin Hasibuan. 3-3 masuk final, 1 mewakili DKI, 1 mewakili Banten, 1 mewakili Riau. Yang Sumutnya nggak ada. Kenapa Pak Gubernur? Jawabannya 1. Biasanya orang-orang yang sudah berprestasi tidak diopenin oleh pemerintah daerahnya, diambil oleh orang lain. Setuju? Itu kata pembuka. Cerita lainnya, ini kan cerita-cerita aja kita lihat. Almarhum Fakhruddin Sarumpait menang juara MTQ di Iran, Teheran. Beliau tahu. Dia cerita ke saya, Bang, abang bayangin saya pulang dari Teheran bawa piala, sampai di bandara Soekarno-Hatta, dia berangkat langsung ke Kuala Namu belum, masih bandara Polonia Medan. Dia berharap pemerintah wilayahnya menyambut dengan gegap gempita. Apa yang terjadi Bapak? Sampai di bandara Polonia, dia cuma dijemput temannya naik Vespa. Itu piala dipeluk oleh dia di tengah-tengah. Apa yang terbayang bagi saya sebagai seorang qari pembaca Al-Quran? Apa yang terbayang bagi anak-anak kita yang baca sholawat tadi? Apa yang terbayang bagi anak-anak kita santri yang nyantri di pesantren? Ketika mereka tidak mendapat reward penghormatan, maka pada saat itu semangatnya ciut. Apalagi 2 bulan kemudian adalah pemenang AFI, Akademi Fantasi Indonesia. Pemenangnya dari Kabupaten Langkat. Saya masih ingat itu. Begitu sampai di bandara Polonia Medan, penyanyi dangdut itu dibawa keliling dari mulai Medan sampai Berandan. Orang di pinggir jalan melambai, Ferry, 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 karena nama pemenangnya Ferry, Pak. Ini yang saya ingatkan dalam ayat Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah kamu merasa takut kepada Allah apabila pada saatnya kamu. Ibu, ini maulid atau mulut? Maulid atau mulut? Tolong dihentikan sebentar dah, saya duduk dulu. Saya sudah mau tancap gas, ibu-ibu masih makan. Sudah ibu? Sudah? Ini kritik saya. Kritik saya ini. Sebaiknya makanan itu dihidangkan tadi sebelum saya ceramah. Oke? Ini kritik saya ini. Karena udah jam 10. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afa. Hendaklah kamu, kata Allah, merasa takut meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Khafu alaihim, takutlah kamu meninggalkan generasi yang lemah. Siapa itu generasi yang lemah? Lemah imannya, lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah akidahnya, lemah ekonominya, lemah
Kalau seperti tadilah reward yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan kepada anak-anak kita yang terampil agama ini lemah, maka mereka tidak akan semangat untuk menaikkan syiar agama. Karena itu saya terima kasih. Saya bulan ini barangkali sudah 4 kali menyampaikan tausiah di kelompok masyarakat Aceh, dimulai dari Kupi, kemudian saya diundang ke Klender, kemarin ke Depok, hari ini di sini. Berarti ada 4 kali saya menyampaikan materi. Saya terima kasih luar biasa paguyuban masyarakat Aceh hadir di sini. Kenapa? Karena memang kita tanah Aceh, orang Aceh itu tidak pernah mau tunduk dengan yang namanya asyidda 'alal kufar. Orang Aceh itu sikapnya asyidda, tegas kepada kekafiran. Tegas bukan berarti kasar. Ruhama'u bainahum, cinta di antara mereka, bukan berarti loyo. Jadi malam ini saya mau ngegas ceramah saya, Pak Surya, karena ini terakhir saya di masyarakat Aceh. Saya mau ngegas ini. Iya, kemarin saya baru pulang dari Solo, Sumatera Barat. Saya tanya orang Solo, kenapa namanya Solo? Mereka nggak tahu. Saya bilang barangkali Solo ini bahasanya suluk. Ternyata di Solo itu banyak orang yang suluk. Suluk itu tasawuf. Salah satu metode untuk memperbersih diri disebut dengan suluk. Ada yang disebut dengan tariqah. Kalau suluk berarti jalan mendekatkan kepada Allah. Kalau tariqah metodenya. Maka biasanya karena banyaknya orang suluk di situ, saya bilang barangkali itu yang membuat nama di sini Solo. Saya tanya Pak Wali Kotanya, kemudian Pak Wakilnya juga ada. Mereka bilang kami nggak tahu Bang. Tapi saya tanya staf dari Wali Kotanya, dia bilang kan suluk Pak Ustadz. Apa? Si elok. Kalau si elok berarti begitu dilihat semakin elok. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah malam ini kita lakukan maulid. Saya kemarin sampaikan di Depok, apa itu maulid, apa itu maulud. Bu, Ibu, kalau bicara maulid itu tanggal kelahirannya. Setuju? Rasul lahir 12 Rabiul. Rasul menerima wahyu pertama tanggal 17 Ramadan. Rasul wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kalau bicara maulid Rasul, Rasul lahir 12 Rabiul Awal, Rasul menerima wahyu pertama 17 Ramadan, Rasul wafat 12 Rabiul Awal. Muhammad bapaknya Abdullah, artinya hamba Allah. Ibunya artinya Aminah, orang yang dipercaya. Bertemu hamba Allah dengan orang yang dipercaya, dikasih nama Muhammad, orang yang terpuji. Dari nama sudah luar biasa. Ini kita bapaknya Teku, mamanya Arab, tapi anak enggak sholat, tekurak jadi. Mantap? Ada yang kawin beda agama, ada bapaknya Jerman non-Muslim, kawin dengan marga Harahap dari kampung saya, Islam. Bapaknya Jerman tidak Islam, mamanya Harahap Islam, kawin beda agama, Jerahap. Ini yang saya sebut, Ibu, dari nama sudah hebat. Abdullah, hamba Allah. Aminah, orang yang dipercaya. Jadi ibu jadilah Aminah, 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 yang dipercaya ngomongnya, yang dipercaya bahasanya, yang dipercaya tata kelola kehidupan rumah tangganya. Bapak menjadi Abdullah, hamba yang dicintai Allah. Lahirlah anak kita Muhammad, Muhammad, Muhammad yang terpuji. Ibu, Rasul lahir hari Senin. Bu, Rasul lahir hari Senin. Rasul menerima wahyu pertama Iqra pada hari Senin. Rasul wafat juga pada hari Senin. Pertanyaannya, kenapa ada puasa hari Senin? Karena Rasul salah satu mensyukuri nikmat kelahiran itu, dia lakukan saum di hari Senin. Jadi Pak Gubernur,
Saya terima kasih kepada zikir di pagi hari. Tolong sampaikan salam saya ke Pak Gubernur. Tolong juga dibuat rapat adalah hari Senin sore diakhiri dengan berbuka puasa. Saya selama menjadi manajer di perusahaan, saya sempat menjadi kepala divisi 3 tahun Pak Dr. Surya. Setiap rapat dengan direksi saya bilang, Pak, kita rapat evaluasi hari Senin. Pagi Pak Kiai, jangan. Pagi biarkan mereka bertebaran ke lapangan. Kita rapat jam 4 sore habis asar, ditutup dengan berbuka puasa. Akan ketahuan mana manajernya nggak puasa. Begitu masuk ruangan mulai lemas-lemas, menunjukkan dia puasa, padahal nggak puasa. Setahun, 2 tahun, akhirnya menjadi kebiasaan. Kenapa Rasul puasa pada hari Kamis? Ibu, perhitungan ibadah kita setiap pekan adalah pada hari Kamis. Maka jangan heran Bapak, kenapa di kampung kita ada orang wirid malam Jumat. Karena memang begitu Kamis selesai asar, itu perhitungan ibadah kita pekanan dilaporkan. Maka begitu memulai habis asar mau maghrib, itu sudah mulai dihitung 1 hari berikutnya. Maka dibuatlah ngaji. Ternyata di kampung saya ayat yang dipilih surah Yasin. Maka disebutlah dengan Yasinah. Itu saja. Jadi nggak perlu dipertengkarkan. Kenapa begini, kenapa begitu? Tidak. Bahwa sekarang mau dibuat malam Jumat baca Al-Muluk, baca surah Ar-Rahman, baca surah Al-Baqarah, baca Quran seluruhnya, up to you, terserah kamu. Pertanyaan kemudian adalah, kita sesama umat Islam kadang-kadang sikut-sikutan, sementara sama orang lain kita patuhnya luar biasa. Bu, ceramah saya malam ini soal pendidikan. Kenapa kita maulid malam ini? Karena ingin memperingati sejarah kenabian lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Loh, malam ini kan maulud, kata Pak Surya tadi. Maulud itu apa? Maulud itu orang yang dilahirkan. Kalau maulid adalah sejarah lahir tanggal kelahirannya, kalau maulud orang yang dilahir. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Ahmad ya Habibi, ya Habibi, salam alaika, salam alaika. Kita ulang lagi. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Bapak Ibu sekalian, Rasul Muhammad 13 tahun di Makkah. Maka kewajiban kita mengetahui 13 tahun di Makkah itu bicaranya adalah akidah, tauhid dan akhlak. Rasul belum ajarkan kepada kita salat pada waktu itu. Belum ada perintah salat, belum ada perintah puasa, belum ada perintah zakat. Apa buktinya? 13 tahun Rasul di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Kita lihat ayat Al-Quran berapa jumlahnya Bapak? 100? Ayo saya tanya lagi, jumlah ayat Al-Quran, maaf, jumlah surat Al-Quran berapa semua? 114 surah. Berapa surah yang turun di Madinah Bapak? Ayo lihat Google. Ayo anak mudi, berapa surah yang turun di Makkah? Saya tanya, siapa yang bisa tunjuk tangan saya kasih hadiah. Kalau saya nggak ada uang, ada Pak Surya, ada Pak Gubernur. Berapa surah yang turun di Makkah? Ayo. Kita bicara maulud orang yang dilahirkan. Rasul menerima wahyu 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun
114 surah. Berapa surah yang turun di Makkah? Ayo, mana Mbah Google, Bapak yang di luar, 86 surah turun di Makkah, 28 surah turun di Madinah. Turun di Makkah itu ciri khasnya ya ayyuhan nas qul ya ibadiyalladzina. Kalau di Madinah ciri khasnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau Bapak surah Al-Baqarah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Oh, ini turun di Madinah. Buka surah la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ini bicara tentang akhirat, bicara tentang akidah. Berarti ini diturunkan di Makkah. Paham? Kenapa saya sampaikan malam ini? Karena Rasul berpesan kepada kita, addibu auladakum bithalasi khisalin. Didik anakmu dengan 3 perkara, kata Rasul. Didik, bukan ajar, didik. Apa beda ajar dengan didik? Kalau didik berarti ada yang dicontoh. Kalau ajar itu sama dengan majlis taklim. Ngaji tidak ada ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kitab, itu majlis taklim. Ada ujiannya, Pak? Ada evaluasinya? Nggak ada. Ada kurikulum majlis taklim? Belum. Maka di Taman Iskandar Muda, khususnya di Tastafi, saya minta ada kurikulumnya. Sehingga para ustadz yang bertugas di Taman Iskandar Muda ada silabusnya, ada kurikulumnya, sehingga manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah terjamin. Saya kebetulan pengurus Al-Wasbiyah, saya tertibkan sekarang. Ma huwa madhab Syafi'i? Apa itu madhab Syafi'i? Ma huwa ahli sunnah wal jamaah? Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Itu wajib. Jadi saya mengusulkan kepada tim, kita boleh diskusi ini. Kenapa Rasul bilang addimu, didik bukan ajar? Kalau ajar, saya sebagai ustadz di majlis taklim tidak bertanggung jawab apakah muridnya taat atau tidak. Itulah betul. Ya Pak Ustadz ya, ini belum tausiah tadi. Kita pokoknya ngaji aja dah, ngaji aja tiap malam. Tapi kalau mendidik, kita guru bertanggung jawab terhadap muridnya, pintar atau tidak pintar, berakhlak atau tidak berakhlak. Hadis ini menyuruh kita addibu, didik. Kalau didik ibu, berarti ibu harus menjadi guru bagi anak-anak. Bu, saya masih ingat ketika saya berada dalam rahim almarhumah mak saya. Halo ibu, saya masih ingat kemana mak saya pergi, saya ikut sama dia. Begitu mak saya jalan, saya tanya mak saya, mak mau kemana? Mau ngaji. Itu kan agak monyong dikit, ngaji. Bu, tanda orang sombong itu kalau ngomong nggak dilihatin wajah kita. Kemana bu? Kemana bu? Ngaji. Bapak, saya tanya, mak mau kemana? Ngaji. Di mana? Ada majlis taklim samping rumah. Mama saya masuk, duduk di belakang. Begitu duduk saya ingatin mak saya, mak jangan duduk di belakang. Shhh. Anak belum lahir sudah ngatur. Saya kasih tahu mak,
ini anak dalam rahimmu ini, apa yang engkau makan, apa yang engkau langkahkan, apa yang engkau dengar, itu direkam oleh aku, Mama. Mama saya bilang, shh, jangan berisik. Akhirnya mak saya duduk agak ke depan dikit. Begitu duduk di depan, kiainya ngomong, tausiah kayaknya. Saya bisikin sama mak saya, Mak, tolong doakan supaya anakmu seperti kiai yang ceramah di depan. Amin. Itu. Ada kira-kira ibu yang hamil yang hadir hari ini? Ada? Silakan ibu sekarang dibacain doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, engkau takdirkan dalam rahimku ini bajabang bayi, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anakku ini qurrata a'yun, cahaya mata. Bagaimana contohnya ya Allah? Setidak-tidaknya kayak orang yang ngomong di depan itu, ya Allah. Amin. Tapi biasanya orang yang lagi hamil nggak mau ngaji. Tapi kalau dangdutan, aku merasa orang termiskin di dunia. Oh. Makanya ibu boleh tuh. Saya tertarik dengan masyarakat Aceh luar biasa. Apalagi kalau ada pesta pernikahan lagu yang Tubung Jungkuk. Kayak gitu ya. Itu langsung tuh pada kita bayang. Itu kan tafsirannya luar biasa. Artinya apa? Mendidik anak memang diperlukan seni. Maka ibu mohon maaf, didiklah anak dengan hati yang bersih. Dan salah satu yang diingatkan Rasul adalah addibu auladakum bisalasi risalat. Didik anakmu dengan 3 hal. Yang pertama, hubbi nabiyukum, tanamkan cinta kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi. Caranya bagaimana? Malam ini datangin maulid. Caranya bagaimana? Baca sejarah Rasul. Caranya bagaimana? Banyak baca sholat. Pertanyaan, siapa yang dapat saya kasih hadiah? Bener ini. Berapa kali sholawat wajib kita baca satu hari satu malam? Cepat tunjuk tangan. Berapa? 10. Siapa yang bilang 10? Berapa kali ya? Coba kita hitung. Salat wajib 5. 9. Salat wajib kita hitung saja. Maghrib 3 rakaat. Duduk tahiyat pertama dan duduk tahiyat kedua itu wajib baca sholawat. Ini banyak yang ngerti nih. Makanya bingung, saya tanya berapa kali, bingung, ada 100, ada 200, ada yang jawab 10. Saya tanya 10 itu mana saja? Ini ngaji ini ngaji. Bu, kita wajib baca sholawat ketika salat apa tidak? Wajib, itu rukun sholat. Kapan itu? Maghrib 2 kali. Duduk tahiyat awal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli. 1. Kemudian duduk tahiyat akhir. Berarti maghrib 2. Isya berapa kali? 2. Subuh berapa kali? 1. Zuhur berapa kali? 2. Asar berapa kali? Berapa semua? 9. Karena beliau bermadzhab Syafi'i qunut, maka tambah 1 jadi 10. Hadiahnya ada. Ada di handphone saya tuh hadiahnya. Saya kasih nanti. Insya Allah untuk rokok saya kasih. Tolong ingatin saya. Pak Ustadz nggak janji harus tepati. Ya, Bu. Jadi salawat itu tidak hanya sekedar kita salawat tadi,
kita diajarkan untuk mencintai Rasul dalam ibadah kita. Hubbi nabiyikum, tanamkan cinta kepada Nabi kami, Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu sekalian, pada satu hari Rasul bertanya kepada 4 orang sahabatnya. Ini sekaligus saya sampaikan yang kedua, hubbu ahli baiti, cintai sahabat atau ahli baitnya Rasul. Pada satu hari Rasul memanggil 4 sahabatnya. Siapa saja sahabat yang dikenal oleh kita, yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ibu, Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasul. Setuju? Umar itu mertuanya Rasul. Utsman itu menantunya Rasul. Ali itu menantu dan saudara sepupunya Rasul. Jadi 4 orang sahabat ini adalah ahli baitnya Rasul. Bu, saya mau tanya, mana lebih tua Abu Bakar dibanding dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, udah mulai pecah suara nih. Ini kalau pemilu kalah ini. Gak kompak ini. Saya tanya lagi, mana lebih tua, usia Rasul atau usia Abu Bakar? Kenapa Abu Bakar? Karena mertu salah. Saya bisa dapat anak gadis malam ini, mertua saya lebih muda dari saya, bisa. Apa buktinya Pak Ustaz? Begini, Rasul menerima wahyu pertama umur 40 tahun, betul? Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah laki-laki pertama dewasa yang masuk Islam. Ummi Khadijah, wanita pertama yang masuk Islam. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang pertama masuk Islam. Ternyata usia Abu Bakar masuk Islam di usia 37 tahun. Sementara Rasul menjadi Nabi umur 40. Berarti logikanya Rasul lebih tua sekitar 3 atau 4 tahun dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tidak percaya silakan baca Sirah Nabawi. Bu, Rasul bertanya kepada 4 sahabat itu. Abu Bakar itu kan mertuanya Rasul dari anaknya. Siapa anaknya? Aisyah. Rasul bertanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, ini 4 sahabat. 4 sahabat duduk melingkar. Ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Rasul bertanya kepada 4 sahabat ini. Pertanyaannya sama, jawabannya pasti beda. Apa pertanyaannya? Wahai sahabat-sahabatku, menurut kalian ibadah apakah yang paling baik? Ini Rasul bertanya kepada 4 orang sahabat. Menurut kalian ibadah apa yang paling baik? Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, ibadah yang terbaik menurutku adalah sedekah. Bapak, ternyata sedekah menurut Abu Bakar adalah ibadah yang terbaik. Maka jangan heran nama Abu Bakar itu disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sidqun itu tidak sekedar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasul, tapi sidqun itu bahagian dari kejujurannya Abu Bakar bahwa rezeki itu datang dari Allah. Maka untuk mensyukuri itu rezeki diperlukan memberi kembali. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah bahagian dari sidqun, sedekah. Jadi siapapun yang bersedekah untuk membangun Dini Munasah, siapapun yang bersedekah malam ini untuk kita cicipin makanannya, siapapun yang bersedekah untuk anak-anak yatim kita, antum semua telah melakukan ibadah yang dipilih oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai ibadah favoritnya. Pak, biasanya kalau kota infak lewat
Itu kan kota infaknya biasanya kecil bibirnya ya. Kecil bibirnya ya. Besok di Menasa Aceh saya pesan ini, kalau perlu kota infaknya buat kaca transparan. Karena Pak Parwani, besok infaknya dibuat kaca. Jadi kelihatan Pak Ustadz sedekahnya berapa. Kelihatan. Jangan dipikir Ustadz juga nggak pelit. Ustadz juga pelit, Pak. Pelit. Kami kan Ustadz juga pelit. Habis ceramah belum dikasih uang, amplop. Ini sendal pura-pura ditendang jauh. Mana sendal? Kok nggak kelihatan nih? Rupanya amplop belum dikasih. Astagfirullah. Pelit. Apa buktinya? Lihatin aja Jumatan nanti. Itu kota infak lewat. Saya bukan maksudnya ngatain teman saya, tidak. Saya juga termasuk di situ. Pelit. Pelit. Makanya infak itu sama dengan bernapas, Ibu. Bernapas, tarik napas. Buang. Narik napas, itu rezeki masuk. Kalau masuk semua nggak dibuang, mati. Betul. Jadi sedekah itu ambil nikmat Allah. Wah. Jangan mau ngambil aja nggak mau buang. Biar nanti pas Jumatan ada kota infak lewat. Hebat ini. Memang penghormatan sama kiai luar biasa, Pak. Saya bergaul dengan saudara saya Betawi di Jakarta, enak sekali. Ini kalau udah kota infak mau lewat di depan kiai, itu dipinggirin, Pak. Ditaruh lewat dari belakang. Menghormati kiai. Saya begitu lewat dari ujung mulai istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Semakin kencang. Astagfirullah. Begitu lewat, alhamdulillah. Enggak kena aja. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita cinta kepada sahabat Rasul, ibadahnya yang kita lihat, sedekah. Ini munasah yang begini cantik tidak akan berdiri kalau bukan dari orang-orang yang bersedekah. Betul? Maka salah satu program dari Abu Bakar memerangi orang yang tidak berzakat. Saya jujur, Taman Iskandar Muda, saya ngikutin Taman Iskandar Muda sejak Abu Sapni ketua umum, 3 beliau di beliau kalau saya nggak salah. Saya dikenalkan dengan masyarakat Aceh oleh beliau. Zakatnya setiap Ramadan saya pikir tidak bisa dikalahkan oleh paguyuban manapun di negeri ini. Jujur, Pak. Karena saya banyak juga. Saya belajar di paguyuban masyarakat Minang, Pak, dalam rangka membangun. Itu saya belajar dengan masyarakat Minang. Kalau masyarakat Minang itu kan tarinya begini, Pak. Dinding ma dinding ai dinding ma dinding. Dinding ma dinding ai dinding ma dinding. Tanah Abang masuk, pasar Karyawan masuk. Tapi setiap tahun mereka pulang ke Samo. Diambil uang di Jakarta, tapi bangun di kampung. Maka mereka membuat program pulang bersama membangun kampung. Betul? Maka kalau sudah dibangun kampung, dia bilang begini, kawin 1 itu wajib, kawin 2 itu biasa, kawin 3 tanggung, tahun 4 kalau kawin 4 ikutlah sunnah Rasul. Bu, jangan marah sama saya, Bu. Suaminya tepuk tangan. Ketahuan, kepengen tapi nggak berani. Sedekah. Abu Bakar ditanya ibadah apakah yang terbaik? Sedekah. Luar biasa. Maka hari ini saya yakin insya Allah sedekah kita akan semakin meningkat. Amin. Kata Pak Gubernur, jangan kesedekah, darah kita korbankan. Bahas Musamah ya, siapa ketua PMI di Aceh itu? Iya kan? Nah itu adik saya itu. Saya bilang sama dia, sekarang jadi apa? Ketua PMI aja Ustaz. Apa itu PMI? Palang Merah Indonesia. Ibu, Bu, sedekah. Ibu ya. Jadi malam ini saya pesan Ibu, mulai besok tolong buat sedekah dalam bentuk yang kecil tapi rutin, daripada banyak tapi menyemak. Biarin jalan dia Mas, biarin jalan dia sedekahnya. Salatullah salam
Hadirin rahimakumullah. Kemudian Rasul bertanya kepada Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq anaknya adalah Aisyah. Maka Rasul memanggil Aisyah itu dengan sebutan yang luar biasa, Bapak. Rasul memuji sekali Ummi Aisyah. Bu, Ummi Aisyah itu cantik, muda belia. Kalau dipanggil wajahnya kemerah-merahan, maka Rasul memanggilnya dengan Humairah. Humairah. Ibu, ada nggak Bapak manggil Ibu? Mama, Bu Teh, Mama Icut, ada Ibu? Humairah, ada? Bapak, kalau istrinya putih, cakep, panggil Humairah. Pasti Ibu bilang, pasti ada maunya ini. Tapi kalau hitam manis, jangan Humairah panggilannya, Suwaida. Suwaida, wahai wajah yang hitam manis, habis manismu tinggal hitammu. Itu Suwaida. Makanya ada orang umroh pengen cium Hajarul Aswad. Mau cium Hajarul Aswad. Ada yang jualan di pinggir jalan, dia bilang, ana aswad. Cium mana cium? Orang Arab sekarang bahasa Indonesia pintar, Pak. Jangankan orang Arab, untanya ngerti bahasa Arab. Kalau nggak percaya, ketika di Padang Arafah, saya pernah menjadi anggota Amirul Hajj tahun 2016 bersama Pak Menteri waktu itu, Lukman Hakim. Dia cerita ke saya, lihat tuh Pak Kiai, untanya itu yang nawarin unta foto sama kita kan pakai bahasa Indonesia, Pak. Foto. Khamsata riyal, betul? Duduk. Untanya duduk, Pak. Saya mikir berarti unta Pak pintar bahasa Arab Indonesia. Duduk. Makanya anak muda, kalau ke Arab tak perlu bahasa Arab lagi, dah pintar, mereka lebih pintar dari kita bahasa Arab. Tapi ada juga orang kita nggak pakai bahasa Arab, sampai di Arab sesat, nggak bisa pulang ke hotel. Nanya sama orang Arab, ya Arab, ya Sayyid, polisi, ya Sayyid, na'am, ihdinas siratal mustaqim. Polisi, tolong tunjukkan jalan yang lurus. Polisi bilang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ada anak muda belajar bahasa Arab. Jangan bahasa Arabnya kayak preman sampai rumah saya. Ada jenazah lewat. Jenazah itu kan tulisannya innalillahi wa inna ilaihi. Betul kan, ditutup tuh pakai keranda kan? Kemudian kainnya hijau tulisannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Temannya yang satu nanya, artinya itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Jangan ditanya kemana aku pergi. Umar bin Khattab adalah orang yang kedua ditanya Rasul, ya Umar, menurutmu ayyul amalu afdalu ila Allah? Ibadah apa yang terbaik di sisi Allah? Kalau Abu Bakar bilang sedekah. Kalau Umar kira-kira jawabannya apa, Pak? Apa jawabannya? Ya Rasulullah, ayyul amal afdalu ila Allah? Ya al-jihad fi sabilillah. Umar bilang, ya Rasul, menurutku hari ini ibadah yang terbaik adalah jihad di jalan Allah. Bayangkan Bapak, ketika peristiwa terjadi hijrah, Rasul meninggalkan Makkah menuju Madinah. Ali bin Abi Thalib berada di tempat tidur Rasul. Sementara Rasul berangkat, siapa yang mengawal? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang menahan orang di pinggir kota Makkah? Itu adalah Umar bin Khattab. Umar mengatakan, siapapun yang melewati tempat ini untuk mengejar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewatin gua punya mayat baru boleh lewat ke sana. Lalu pemuda Aceh, ada yang begitu? Pemuda Aceh, ada yang begitu? Siapapun yang mengganggu Islam, kami tidak akan pernah surut. Kami pemuda Aceh, kami pemuda Islam. Itu yang harus Anda kuatkan hari ini. Allahu Akbar. Ini tidak boleh diam-diam, Pak. Ya ayuhan muddatsir, qum, bangun. Bangun.
Jangan lalai dengan jabatan yang ada pada diri kita. Jangan lalai dengan yang adanya kekuasaan pada diri kita. Semua pada mati, betul? Betul. Ini yang datang malam ini kita semua mati. Bedanya cuma boleh saja bapak dan ibu duluan, saya belakangan. Itu aja bedanya. Atau bapak dan ibu belakangan, saya duluan. Apa maksud saya malam ini? Abu Bakar telah menunjukkan sedekah untuk ekonomi. Tapi Umar bilang tidak hanya ekonomi yang kita pegang, pegang kekuasaan. Karena kekuasaan itu yang akan mampu merubah kehidupan anak bangsamu ke depan. Itulah Umar bin Khattab, jihad fi sabilillah. Memang sekarang baru tahun 2022 Bapak. 2024 masih lama, 2 tahun lagi. Tapi sekarang udah kasak kusuk, udah saling sindir. Umat Islam dibenturkan antara satu dengan yang lain. Betul apa betul? Saya dalam ceramah saya YouTube singkat saya bilang, salah satu penyakit umat Islam itu adalah kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta yang berlebihan kepada dunia, takut kepada kematian. Bu, malam ini kita diajari untuk jihad. Artinya apa? Jihad ibu-ibu hanya satu yang saya minta. Apa itu? Didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Tolong ibu tanamkan kepada anak 3 kata saja. Pertama, kata tolong. Yang kedua, kata maaf. Yang ketiga adalah kata apa lagi? Yang pertama, mama tolong ambilin ini. Mama, saya bersalah, maafkan saya. 2. Yang ketiga apa lagi? Terima kasih. Mama, terima kasih atas semua jasa-jasamu. Anak-anakku tolong catat ini, kalimat tolong, kalimat terima kasih, kalimat maaf. Ibu, tolong bahasanya kepada suami, kalimat maaf. Umi Khadijah ibu tahu Umi Khadijah? Tahu ibu? Umi Khadijah sebelum tidur malam selalu dia cium tangan suaminya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, jadi malam ini ibu silakan cium tangan suami. Kemudian apa dia sebut? Ya Rasulullah, andaikan aku mendahuluimu, tolong maafkan semua kesalahanmu. Pak, ada istri yang cium tangan suami sebelum tidur malam? Tidak. Kalau ada yang cium malam ini, bapak langsung bilang tumben ini malam. Lantas bapak bilang, kenapa cium tangan? Siapa tahu besok kamu meninggal. Dalam hati suaminya, dari kemarin kamera kamu udah dua-duain. Ibu, jihad ibu itu saja malam ini. Didik anak dengan sebaik-baiknya untuk dia taat kepada Allah, cinta kepada Rasul, dekat kepada Al-Quran. Sikapnya ngomong, mama maafkan aku, mama terima kasih. Kalau aku minta sesuatu, tolong mama bantu aku. Itu luar biasa, itu jihad ibu-ibu. Tapi jihad kita laki-laki adalah langkahkan kakimu ke masjid. Itu jihad seorang laki-laki. Kalau salat Jumat kita ramai, itu biasa. Tapi kalau salat Jumat kita di sebuah hari ramai, itulah jihad orang Aceh sesungguhnya. Allah. Bu, satu langkah kaki melangkah ke masjid, kaki kanan bapak, itu Allah kasih pahala tambahan buat kita. Satu kaki kanan melangkah ke masjid ibu, Allah angkat derajat kita. Satu langkah kaki kiri ke masjid, Allah kurangi kita punya dosa. Jadi kalau bapak dan ibu rumahnya jauh dari masjid, semakin banyak pahalanya, semakin dikurangi dosanya. Bagaimana dengan rumahnya yang dekat dengan masjid? Mutar-mutar dulu supaya banyak pahala. Karena itu malam ini yang kedua, ayo jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah, ciptakan persatuan. Ini tema kita hari ini. Ciptakan ukhuwah di antara kita. Ukhuwah itu di mana? Di masjid. Maka masjid yang pertama dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid di Madinah. Sebelum Rasul membangun masjid, ada masjid yang dibangun oleh Nabi yang lain. Ada Masjidil Aqsa di Palestina oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam.
Sebelum itu apakah ada masjid yang dibangun? Ada. Masjidil Haram di Makkah oleh Nabi Allah Ibrahim, dilanjutkan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Karena itu malam ini kita Ramadan tinggal 70 hari lagi lebih kurang. Betul? Sekarang bulan Jumadil Akhir. Habis Jumadil Akhir, Rajab, bentar lagi Isra Mi'raj. Habis Rajab, Sya'ban, berarti 2 bulan Ramadan. Jadi lebih kurang tinggal 70 hari lagi kita som. Maka masjid kita akan ramai insyaallah. Amin. Maka tolong hidupkan masjid. Bagi para imam saya mohon sekali, kalau menjadi imam mohon maaf saya bukan mengajari 5 berduri. Tolonglah membaca ayat dengan fasih dan baik, berhenti pada wakafnya, terutama pada surah Al-Fatihah. Ditanya kori kita ini, dia orang PT IKI. Itu ketika kita menjadi imam, biasa itu. Saya nggak tahu kalau di daerah Aceh ya, tapi yang jelas kalau di Aceh saya datang ke masjid-masjid subuh-subuh insya Allah ramai Bu ya, betul ya? Masjid raya-raya subuh-subuh hana orang, benar apa enggak kira-kira? Rame insya Allah. Dulu pernah kejadian saya dari Medan naik bus, kemudian sampai di sebuah tempat disuruh turun semua untuk sholat subuh, betul ya? Betul. Alhamdulillah sekarang berlangsung itu. Terima kasih Pak Gubernur, itu dilanjutin tuh, luar biasa. Nah, saya nggak tahu di Aceh, tapi kalau daerah saya Sumatera Utara itu kalau Ramadan karena jumlah rakaatnya banyak, 20 berapa? 23. Kita di sini berapa? 23 hitungannya, tapi prakteknya 27. Tapi tancap enggak? 7. Oh, sedang-sedang saja. Nah, yang sedang-sedang itu begini. Karena biasa di tempat kami itu 20, apalagi dekat rumah saya sekarang itu imamnya ngebut, Pak. Ibu-ibu lihat itu siapa imam. Kalau dilihatnya pakai peci putih, kemudian jalanlah memang bongkok, waduh ini bakalan lama ini imam. Dari takbir ibu sudah tahu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu udah mulai batuk. Apalagi sujudnya lama. Allahu Akbar. Ibu bangun duluan, sudah apa belum? Belum. Tapi kalau imamnya anak muda, wah itu semangat tuh. Dari takbir dah kedengaran. Allahu Akbar. Apalagi kalau baca Fatihahnya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu keluar dari masjid orang pada cium tangan. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya belajar, mohon maaf, saya belajar. Saya baca sebuah hadis. Ternyata ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita perlu jihad ibadah di situ. Perlu jihad kesabaran di situ. Apa itu? Ketika membaca surah Al-Fatihah, ternyata itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majjalani abdi. Apalagi kalau kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami minta tolong. Allah jawab itu, sa'alni wa a'tini ma sa'alak. Hei masyhuril, apa yang engkau minta, mintalah sekarang. Jadi diperlukan interval, diperlukan ada dialog di situ. Itu malaikat nunggu itu, apa yang kita minta. Tapi kalau kita ngebut,
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malaikat nanya, dia minta apa? Enggak kedengaran ya Allah. Ini metode beribadah. Ini tasawuf, ini tasawufnya harus dapat, tauhidnya harus dapat, jangan fikihnya saja. Kalau fikihnya sah, udah benar. Kalau fikih, kenapa? Kalau fikih lihat jamaahmu di belakang, ada yang tua, ada yang muda. Kalau yang muda semua ngebut, kalau yang tua sedang-sedang. Tapi kalau masuk zuknya, tasawufnya, belum. Berdialog dengan Allah. Bukankah salat itu adalah tempat kita berkomunikasi? Jihad. Yang ketiga, di jam 11. Di jam 11 ya. Berapa menit lagi? 2 jam. 5 menit lagi? 10 menit lagi? Terus? Waduh, kayak supir aja saya terus. Kita lanjut. Rasul tanya kepada sahabat yang ketiga, Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar anaknya Aisyah istri Rasul, maka Umar bin Khattab anaknya Umar itu bernama Hafsah. Hafsah itu istrinya Rasul. Ibu, kalau ibu ingin tahu bagaimana pergaulan Rasul terhadap istrinya, bacalah hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Aisyah. Kalau bapak mau tahu siapakah wanita pertama penghafal Al-Quran, itu adalah Hafsah, anaknya Umar bin Khattab, istrinya Rasulullah. 2 mertua Rasul. Sekarang kita panggil yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan digelar Rasul dengan Dzun Nurain, cahaya 2 mata. Kenapa cahaya 2 mata? Karena 2 putri Rasul dinikahi oleh Utsman bin Affan. Tapi istilahnya meninggal yang satu, digantikan berikutnya. Dalam bahasa Aceh apa namanya itu? Kalau kami orang Melayu bilang ganti tikar, turun ranjang. Ya, digantiin. Saya mau nanya bapak nih, kalau bapak punya anak gadis 2 orang, terus menikah dengan seorang menantu, kemudian ditakdirkan Allah anak kita yang pertama kita nikahkan itu meninggal dunia. Kira-kira bapak mau nggak nikahin anak berikutnya sama menantu yang sama? Si ibu bilang, Pak Ustadz, yang kemarin aja nyesal. Utsman bin Affan luar biasa. Rasul nikahkan anak yang pertama, Ruqayyah. Wafat Ruqayyah. Kemudian Rasul panggil lagi orang untuk dinikahkan kepada Utsman. Utsman tidak mau. Terakhir dia nikahin yang kedua, putri Rasul, namanya adalah Ummi Kalsum. 2 putri Rasul dinikahi oleh Utsman bin Affan. Kalau begitu, Utsman bin Affan menantu yang luar biasa. Jadi kalau kaum Syiah mengatakan Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, siapa lagi? Umar bin Khattab bukan ahli bait, salah. Ini akidah i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan begini. Ditanya kepada Utsman, wahai Utsman, ibadah apakah yang terbaik menurutmu? Al-Quranul Karim. Jadi kalau Abu Bakar ditanya sedekah, kalau Umar dijawab jihad, kalau Utsman bin Affan, ibadah yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Karena itu saya kemarin juga sarankan ke Pak Ketua kita, saya pikir Ramadan ini saya ingin mengajak kita masyarakat Aceh, ayo kita yang namanya haflah Al-Quran. Gimana Pak Gubernur? Kira-kira boleh ini Pak? Iya, kita gagas ini, karena kori-kori Aceh banyak di Jakarta. Daripada diambil orang, ayo kita buat haflah. Ya Ustadz ya, kori, nah beliau ini, kita dengarin suara orang Aceh luar biasa. Kalau baca Quran, azan, imam itu luar biasa Pak. Di Jakarta kuping saya sakit Pak kalau jadi muadzin. Kalau jadi makmum sakit kuping saya Pak. Tapi kalau di masyarakat Aceh, di masyarakat Sumatera, insya Allah kuping kita enak dengarin Pak.
Apalagi kalau kita ke daerah kita azannya Allahu Akbar indah-indah. Ya salam. Enak azannya. Coba kalau azan di samping rumah kita subuh-subuh. As-salatu khairun minan naum. Ini bukan ngejek loh, ini kenyataan nih. Iya, kita syukuri ini budaya kita ini. Ayo nanti Ramadan kalau ada haflah Quran ibu mau datang. Ayo, haflah Quran kita di sini. Tampilkan di qori-qori semua, nggak usah ada ceramah. Qori semua baca Quran. Quran salawat, Quran salawat. Kenapa? Itulah budaya masyarakat kita dan itulah ibadah yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Ternyata membaca Al-Quran ada 3 caranya. Yang pertama tartil, yang kedua hadar, yang ketiga tadwir. Tartil yang mana? Yang dibaca qori kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsira. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu tartil. Ada hadar, la sari'un wala bati'un, tidak cepat tidak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ada yang cepat sekali. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Silakan pilih yang 3 benar semua. Yang enggak benar itu kalau orang Aceh baca Qurannya kayak sepeda macet. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qala Ibrahim. Kalau begitu ada orang Aceh baca Quran di sini, saya minta supaya itu kita masukkan ke ruang ICU. Karena ruangan baca Quran itu ada 4 itu. Ada ruangan ICU, ada ruangan VIP, ada ruang rawat inap, ada rawat jalan. Yang ruang VIP itu, kalau kita ruang VIP, fasih itu jadi imam. Ada ruang rawat jalan yang baca Qurannya masih macet-macet, itu masuk ruang rawat jalan. Ada yang rawat inap yang baca Qurannya belum fasih, ada pendidikan baca Quran 2 jam atau 8 jam, bisa baca Quran dengan baik dan benar. Tapi ada ruangannya gawat darurat. Siapa itu? Orang Aceh umur sudah tua nggak bisa baca Quran, masukkan ruang gawat darurat. Saya yakin kita masyarakat Aceh terdidik dengan Al-Quran. Terakhir, Rasul bertanya kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat Rasul, seorang menantu Rasul, seorang saudara sepupunya Rasul. Ditanya kepadanya, ayyul amalu afdalu ilallah. Ini kunci. Apa ibadah yang terbaik di sisimu? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik. Ali mengatakan, kalau Abu Bakar ibadah yang terbaik adalah sedekah. Kalau Umar ibadah yang terbaik adalah jihad. Kalau Utsman ibadah yang terbaik adalah Al-Quran. Maka bagiku ibadah yang terbaik adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun ibadahnya, selama diterima oleh Allah, itulah ibadah yang terbaik. Pertanyaannya, bagaimana ibadah supaya diterima Allah? Jawabannya adalah pertama, beribadahlah dengan ilmu. Yang kedua, beribadahlah dengan ikhlas. Maka kaji kita, pengajian kita harus dibarengi dengan menuntut ilmu yang banyak, ikhlas menerima ilmu dan amalkan. Insya Allah itulah ibadah yang luar biasa. Jadi bukan sekedar sedekah, sedekah sudah. Jihad iya, tapi menurut Imam Ali, seluruh ibadah yang kita lakukan itu kalau ikhlas, kalau dengan ilmu, insya Allah diterima Allah. Termasuk membuang duri dari tengah jalan pun, itu ibadah yang luar biasa. Saya pikir inilah yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bersama-sama kita berdoa. Sebelum berdoa saya ajak kita bacakan suratul Fatihah.